Hai kawan pajak, selamat datang di Tobelo Tax Talk where we talk about tax dan bersama saya Nadir, pembawa acara pada series Info Peraturan Perpajakan Terkini, episode kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah. Dan saat ini saya sudah bersama seorang fungsional asisten penyuluh pajak kantor pajak Tobelo, Bapak Asrul lah. Saya panggil aja Kak ya. Iya, Kak Asrul lah. Kak Asrul, apa kabar ya Kak? alhamdulillah satu walafiat. Alhamdulillah Kak ya. Kak Nadir gimana kabarnya? Iya, saya luar biasa sekali dan saya sangat senang sekali bisa menjumpai kawan pajak pada episode pertama kali ini untuk membicarakan tentang peraturan perpajakan, yaitu lebih tepatnya mengenai kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah. Oh, Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi Kak Asrul, kita akan membicarakan mengenai kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah yang diatur dalam PMK 59 tahun 2022 ya Kak ya. betul. Ini kan sebenarnya kalau kewajiban perpajakan itu sudah diatur di PMK sebelumnya ya Kak ya. Lebih tepatnya di PMK 231 tahun 2019. Betul Kak Nah, Nadir. tapi ini diterbitkan baru PMK mengenai kewajiban bagi bendahara pemerintah, yaitu Betul. PMK 59. Nah, apa ini Kak Asli yang membedakan antara PMK 59 dengan PMK 231 ini? Oke. Nah, di PMK 59 ini ada beberapa perubahan terkait tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, tata cara pengukuhan dan pencabutan PKP, Mhm. tata cara pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Bagi instansi pemerintah ya Kak. Oke Kak Asrul, PMK Iya. 231 berbicara mengenai kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah dan begitu juga dengan PMK 59 ini. Ya, betul Heeh. sekali Kak Nadir. Tapi ada pertanyaan nih saya. Apa sih latar belakangnya diterbitkannya PMK 59 ya yang terbaru ini Kak? Padahal kan sama-sama mengatur tentang kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah begitu. Oke, jadi latar belakang dari PMK 59 ini diterbitkan. Pertama, pemerintah ingin meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Oke. Yang kedua, pemerintah ingin mewujudkan transparansi dan efisiensi dalam sistem pengadaan pemerintah melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Oke, jadi ini lebih menyangkut lebih banyak berbicara mengenai pengadaannya ya Kak ya Betul tentang sekali Kak Nadir. Oke. Kalau tujuannya nih Kak, tujuan diterbitkannya itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, tujuannya ada dua, secara garis besar ada Oke. dua. Oke, apa tuh? Pertama, PMK 59 ini sebagai kepastian hukum untuk instansi pemerintah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Sistem informasi pengadaan pemerintah. Betul. Oke. Nah, yang kedua, pemerintah ingin mendukung program nasional non tunai Baik. dengan cara menerbitkan kartu kredit pemerintah. Oke. Ada dua ya Kak ya. Jadi secara garis besar tadi mengenai sistem informasi pengadaan pemerintah Ya, ada dua dan tujuan. juga kartu kredit pemerintah. Iya, Iya, jujur buat saya ini adalah sesuatu yang baru nih Kak ya. Terutama ini sistem informasi pengadaan pemerintah. pengadaan pemerintah. Ya, Karena saya mungkin apa ya kurang apa ya terlalu berhubungan langsung dengan sistem informasi pengadaan pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Asrul buat kawan pajak juga terkait apa itu sistem informasi pengadaan pemerintah. Oke, jadi SIPP atau Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah itu Kak Nadir dan kawan pajak adalah marketplace yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Kalau di pihak swasta kan marketplace-nya contohnya seperti yang toko hijau, Toko hijau, toko iya, orange, ada toko biru, orange, iya betul, warna-warni. toko warna-warni itu kan. Oke. Nah, kalau pemerintah juga punya Pemerintah juga punya seperti sendiri. itu, ya. Oke. Apa namanya? SIPP. SIPP ini sistem Nah, informasi pengadaan pemerintah. iya, betul. Salah satu contohnya e-katalog. E-katalog. Iya, Jadi SIPP itu sistemnya dan salah satu contoh aplikasinya adalah e-katalog. betul. Baik, oke. Saya ingin sedikit lebih tahu lebih lanjut mengenai e-katalog ini Kak. Jadi kan tadi katanya sama aja ya antara apa namanya SIPP sistem informasi kita, informasi pengadaan dan dengan e-commerce di luar sana yang dimiliki oleh swasta. Ya. Tapi apa sebenarnya yang membedakan nih Kak? Nah, ada beberapa perbedaan juga ya. Heeh. Dan bisa dibilang ini keunggulannya gitu. Keunggulannya. SIPP ini memiliki keunggulan Oke. dibanding marketplace yang lain, Mhm. yaitu harganya lebih murah. Harganya lebih murah. Ya, itu keunggulannya. Oh gitu ya Kak Sul ya. Jadi kelebihannya lebih murah ya. Iya, Kak Nadir. Walaupun itu sama-sama e-commerce ya.
E-commerce hanya ownership-nya aja yang satu dimiliki pemerintah, yang satu punya swasta. Betul sekali. Oke, saya sebenarnya pengen tahu lebih lanjut nih Kak mengenai e-katalog punya pemerintah ini. Tapi kan di seri ini, di episode kali ini kita berbicara lebih banyak mengenai kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah. Jadi mungkin suatu hari nanti kita akan membicarakan lebih lanjut ya Kak ya terkait Siap, Kak e-katalog Nadir. tadi. Oke, Siap. akan menjadi catatan bagi saya. Oke. Oh ya, tadi kan Oke. kita berbicara mengenai tujuannya ya Kak ya. Tadi satu mengenai SIPP, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, dan satunya lagi mengenai kartu kredit pemerintah. Ya. Nah, jujur ini yang menurut saya juga baru buat saya karena sependek pengetahuan saya juga Kak, selama ini kan kartu kredit hanya bisa dimiliki oleh orang pribadi ya, maksudnya kayak nasabah gitu, saya sebagai nasabah. Eh, Bisa dijelaskan nggak tuh Kak, KKP, kartu kredit pemerintah itu mekanisme seperti apa dan cara kerjanya bagaimana? Jadi secara umum KKP itu kartu kredit pemerintah fungsinya sama sih sebenarnya dengan kartu kredit yang biasa kita pakai. Ya, diterbitkan oleh bank untuk nasabahnya, dipakai belanja baik itu gesek di supermarket. Dan nanti muncul tagihannya kembali. Betul sekali. Tapi Mhm. bedanya kepemilikannya. Kalau KKP ini khusus untuk instansi pemerintah gitu kan Khusus Nadir? untuk instansi pemerintah. Ya, Oke, tapi secara garis besar penggunaannya sama ya, maksudnya bener-bener kayak kartu kredit pribadi sama punya pemerintah itu cara kerjanya kurang lebih sama ya? sama Kurang lebih pemakaiannya. sama, oke. Tapi yang membedakan begini kan Nadir. Heeh. Untuk KKP ini bisa mempermudah bendaharanya atau instansi pemerintah yang menggunakannya. Heeh, kenapa tuh Kak? Nah, kalau belanja biasa kan Heeh. tetap bayar bukan bayar sih, tetap potong atau pungut pajaknya. Untung pajaknya Nah, betul. kalau menggunakan kartu kredit pemerintah ini tidak perlu lagi, Heeh. tidak perlu lagi bendahara memotong dan memungut pajaknya. Jadi Gitu kan Nadir. pajaknya bagaimana tuh kalau misalkan barang kena pajak yang saya beli sebagai bendahara pemerintah itu ada pajaknya, bagaimana nih pembayarannya dengan KKP tadi? Nggak usah dipotong atau dipungut Nggak kan usah Nadir. dipotong. Iya. Heeh. Jadi gimana ya? Cukup dipakai aja kartu kreditnya gitu. Cukup gitu. Jadi Oke. pakai dan lupakan. Oke. Istilah kasarnya kayak gitu ya. Bukan Oke. lupakan juga sebenarnya, cuma Oke. istilah-istilah Oke. gimana gitu ya. Saya juga sangat tertarik juga di topik ini ya Kak ya mengenai kartu kredit pemerintah dan sistem cara kerjanya. Tapi sekali lagi ini berbicara mengenai kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Jadi nanti kita request satu episode lagi khusus membicarakan tentang kartu kredit pemerintah. Oke, Kak Boleh ya, Kak Nadir, ya? siap. Oke deh. Nah, tadi kan ada yang baru nih ya di PMK 59 ini ada KKP, kartu kredit pemerintah, dan juga SIPP ya. Ada lagi nggak nih Kak yang berubah dari PMK sebelumnya? Ada beberapa hal yang berubah di PMK 59 ini. Mm-mm. Salah satunya yaitu mengenai tata cara penyetoran pajaknya. Tata cara penyetoran. Ya, untuk beberapa jenis pajak seperti PPN dan PPNBM, Mhm. PPh pasal 15, PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan, Sewa, PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, jasa konstruksi. dan PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Itu beda Beda. cara penyetoran pajaknya. Mekanismenya berbeda dengan PMK sebelumnya, dengan peraturan sebelumnya. Ya, ada sedikit yang berbeda, Gimana Kak? Tuh perbedaannya di mana? yaitu pada saat penyetorannya. Mhm. Di ketentuan yang lama, penyetorannya itu kan menggunakan NPWP rekanan. Betul. Mulai PMK 59 ini yang mulai berlakunya 1 Mei 2022, penyetorannya menggunakan NPWP instansi pemerintah. Alias pada saat bikin kode billing bukan lagi pakai NPWP rekanan, tapi pakai NPWP instansi pemerintah. Itu untuk 5 jenis pajak aja tadi ya Kak ya. Tadi ada Iya. PPN atau PPNBM, kemudian PPh 15 jasa transportasi, betul? Ya. Kemudian PPh final tuh kalau tidak salah ada 3 tadi ya. PPh Ya. final terkait jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan juga hadiah Hadiah undian. undian, betul. Oke, jadi kalau nggak salah ya, jadi kalau misalkan contohnya nih yang saya tangkap nih, saya sebagai bendahara pemerintah mengadakan pengadaan barang kena pajak, dan di situ harusnya dipungut PPN. Ya, Nah, jadi saya tuh bekerja sama dengan 3 rekanan yang berbeda nih kayak PT A, B, dan C gitu. Jadi kalau misalkan nih, kita kan di Tobelo nih Kak ya, saya mengadakan kerjasama dengan rekanan di 3 kota yang berbeda. oke, Satu misalkan di Jakarta, satu di Bandung, dan satu di Jogja. oke. Oke, kalau yang sebelumnya secara pemotongannya, pemungutannya kan PPN dipungut atas nama rekanan tersebut, Penyetorannya. penyetorannya betul. Jadi untuk mulai sekarang berarti pemotongannya langsung 1 kali atas nama kita sendiri sebagai bendahara pemerintah. Betul. Jadi untuk 3 transaksi di 3 rekanan yang berbeda ini, penyetorannya
satu kali aja Satu kali aja. menggunakan NPWP instansi pemerintah. Jadi lebih mudah sebenarnya. Oke. Berarti tujuannya selain tadi ada apa memperbaharui sistem ya, maksudnya ada fitur ada yang menambahkan sesuatu yang baru ke PMK ini, ada tujuannya juga adalah simplifikasi ya Kak ya. Betul sekali. Simplifikasi kewajiban bagi bendahara pemerintah. Iya, betul. Oke Kak Azrul, tadi kan itu mengenai mekanisme pemungutan dan pemotongan terkait PPN, PPh 15 dan PPh final 3 jenis tadi ya. Ya. Lalu bagaimana perlakuannya dengan PPh final jenis lainnya dan juga misalkan PPh 21, 23 sama 22 tuh Kak? Oh, itu masih mengikuti ketentuan yang lama. Masih mengikuti Gitu kan. ketentuan yang lama. Ya. Berarti pemungutan atau pemotongannya menggunakan NPWP rekanan tetapan. Tetap. Ya, ada yang pakai rekanan, ada juga yang sudah pakai NPWP instansi pemerintah. Contohnya kan PPh pasal 23 itu masih tetap menggunakan NPWP instansi pemerintah pada saat Oh iya, penyetorannya. betul. Jadi selain hal yang sudah kita bahas lagi, ada nggak sih Kak nih yang maksudnya yang menjadi sesuatu yang baru atau yang diperbaharui di PMK 59 ini? Iya, masih ada kan Nadir. Heeh. Ini lebih terkait ke SIPP tadi, SIPP Sistem tadi. Informasi Pengadaan Pemerintah. Oke. Nah, jika rekanan pemerintah melakukan belanja Mhm. atau pengadaan melalui SIPP ini, melalui Iya. apa ya, aplikasi E-katalog. contohnya e-katalog itu, nah itu tidak perlu dipungut lagi atau dipotong lagi pajaknya karena pihak penyedia jasa aplikasi itu sudah memotong pajak-pajaknya. Penyedia jasa penyedia Iya. aplikasi. Iya, seperti maksudnya penyedianya gitu. Penyedianya e-katalognya Penyedia tadi. jasanya, iya, e-katalognya Oh, berarti sudah otomatis ya, otomatisasi. sudah otomatis. Otomatis dipotong. Oke, Iya, Kak Azrul. begitu kan Nadir. Oke, jadi intinya di PMK 59 ini Kak Azrul lebih banyak berbicara mengenai kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah ya. Secara garis besar mungkin ketentuannya mungkin beberapa masih mengikuti yang PMK sebelumnya, tapi beberapa hal yang menurut saya itu baru di PMK 59 ini yang perlu saya highlight itu adalah tentang ini ya Kak ya, tujuan dari diterbitkannya PMK 59 ini bahwa pemerintah ingin mendukung gerakan nasional non tunai agar pengadaan instansi pemerintah ini lebih transparan dan efisien ya Kak ya. Dan juga tadi ada juga SIPP ya, yaitu pengadaan pemerintah melalui sistem informasi pengadaan pemerintah itu tujuannya untuk mempermudah proses pengadaan dan juga transaksinya menjadi online gitu ya Pak Kak ya. Ya. Dan juga satu lagi yang terkait kartu kredit pemerintah yang menjadi suatu juga yang baru bagi saya, yaitu instansi pemerintah menjadi lebih mudah dalam proses pembayarannya karena tidak perlu lagi memungut atau memotong pajaknya ya Kak ya. Ada lagi nggak Kak Sul yang mau ditambahkan terkait PMK 59 ini? Oh iya, saya mau menegaskan aja nih Kak Nadir. PMK ini mulai diberlakukan tanggal 1 Mei tahun 2022. 1 Mei 2022 baik. Itu yang pertama saya mau tegaskan. Kemudian yang kedua, PMK 59 ini terbit karena pemerintah tahu bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Oke. Terlebih lagi nih ya Kak ya, dari tahun 2019 PMK 231 itu kan terjadi apa ya? Pandemi ya yang dirasakan semua kalangan gitu ya di seluruh dunia termasuk di Indonesia juga. Jadi mungkin PMK 59 ini lebih lebih membantu gitu membantu, kan, Nadir. memfasilitasi atau mengupdate, menyederhanakan prosesnya supaya menyesuaikan dengan kondisi kita terkini. Ya, betul sekali kan Nadir. Itu bentuk kepedulian pemerintah untuk bendahara-bendahara atau bisa dibilang untuk apa ya? Untuk proses birokrasi pengadaan itu. Baik. Nah, tentunya ya nanti sistem pemerintahan kita menjadi lebih transparan dan efisien. Ya, Baik, betul sekali kan Nadir. Oke Kak Asrul, mungkin itu aja ya dari perbincangan kita kali ini. Itu aja kan Nadir. Itu aja. Terima kasih Kak Asrul sudah bersedia hadir di podcast Tobelo Tech Talk. Sama-sama kan Di Nadir. episode kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah. Kita nantikan lagi episode selanjutnya, yaitu yang kita sudah katakan mengenai e-katalog dan juga kartu kredit bagi pemerintah ya. Oke, di episode selanjutnya kita bahas itu. Insya Allah. Baik kawan pajak, terima kasih atas partisipasinya dalam episode kali ini. Klik like apabila kawan pajak menyukai episode kali ini. Tinggalkan komentar jika kawan pajak memiliki pertanyaan. Sebagai pertimbangan untuk episode selanjutnya, bagikan juga kepada kawan pajak lainnya jika kawan pajak merasa episode kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Nadir. Saya Asrul. Kami pamit undur diri. Pajak kuat, Indonesia Indonesia maju. maju.